Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Net Official. Seperti biasa saya akan memberikan soal PTKK Bidan. Namun kali ini saya akan memberikan contoh soal dan pembahasan tentang remaja teman-teman. Oke, kita ke soal dan pembahasan. Baik teman-teman, sebelum kita ke contoh soal, kita ulas kembali ya tentang pengertian remaja menurut WHO, yaitu sebagai perkembangan dari saat timbulnya tanda seks sekunder hingga tercapainya maturasi seks dan reproduksi, suatu proses pencapaian mental dan identitas dewasa, serta peralihan dari ketergantungan sosioekonomi menjadi mandiri. Ini adalah pengertian remaja menurut WHO ya teman-teman. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Berapa usia remaja menurut Kementerian Kesehatan? Yaitu anak usia sekolah adalah anak umur lebih dari 6 tahun sampai sebelum berusia 18 tahun. Remaja adalah kelompok usia 10 tahun sampai berusia 18 tahun. Ini menurut Kemenkes ya teman-teman. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Ada 3 klasifikasi remaja. Yang pertama adalah remaja awal dengan batasan usia 12 sampai 15 tahun. Kemudian remaja pertengahan dengan batasan usia 15 sampai 18 tahun. Lalu yang terakhir remaja akhir dengan batasan usia 18 sampai 21 tahun ya teman-teman. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Apa saja permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja? Yaitu usia remaja sangat rentan dengan berbagai problem terkait kesehatan seksual dan reproduksi seperti resiko kehamilan yang tidak dihendaki, resiko infeksi menular seksual atau IMS termasuk HIV atau AIDS, unsafe abortion dan kekerasan seksual. Ini adalah permasalahan kesehatan reproduksi ya teman-teman. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya teman-teman. Jenis gangguan mental yang rentan dialami remaja apa saja? Yaitu yang pertama adalah gangguan emosi. Remaja dengan gangguan ini memiliki sifat mudah marah, marah berlebihan atau sering merasa frustasi. Tak hanya sisi psikologis, gangguan emosi bisa memicu gejala fisik berupa mual, sakit kepala dan sakit perut. Karena tak bisa mengontrol emosi dengan baik, gangguan emosi bisa berdampak pada akademis di sekolah. Tak hanya penurunan akademis, mereka bisa saja mengisolasi diri hingga berpikiran untuk bunuh diri. Ini adalah gangguan mental berupa emosi pada remaja ya teman-teman. Oke, yang kedua yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder ya atau ADHD, yaitu merupakan gangguan mental yang menyebabkan anak kesulitan memusatkan perhatian dan memiliki perilaku impulsif serta hiperaktif. Penyebabnya belum diketahui pasti. Namun ADHD dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan ya teman-teman. Karena kesulitan memusatkan perhatian, masalah perilaku ini dapat mempengaruhi kinerja di sekolah. Mereka juga berisiko melakukan perilaku kriminal seperti mengkonsumsi minuman beralkohol dan menyalahgunakan narkoba. Nah, ini adalah gangguan ADHD pada remaja teman-teman. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Yang ketiga yaitu gangguan makan. Gangguan jiwa ini lebih sering dialami oleh wanita ketimbang pria. Beberapa contohnya adalah anoreksia, sangat kurus dan takut mengalami kenaikan berat badan, serta bulimia atau memuntahkan kembali makanan yang dimakan. Akibatnya kurangnya asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Gangguan ini beresiko menyebabkan masalah kesehatan. Ini termasuk malnutrisi, gangguan pertumbuhan, dehidrasi dan sembelit, kerusakan otak dan gangguan fungsi organ lainnya ya teman-teman. Lalu gangguan yang keempat yaitu gangguan psikosis, yaitu merupakan kondisi yang terjadi karena adanya gangguan di otak yang berdampak pada cara kerja otak dalam memproses informasi. Kondisi ini mengubah cara pengidapnya dalam berpikir dan berperilaku. Gejalanya berupa halusinasi atau delusi yang dapat mengganggu kemampuan remaja melakukan aktivitas sehari-hari. Ini berdampak pada penurunan akademis sekolah dan
penyalahgunaan alkohol serta narkoba. Lalu yang kelima adalah melakukan hal beresiko. Mereka dengan gangguan jiwa kerap melakukan hal beresiko termasuk melakukan hubungan seks, merokok, mengkonsumsi alkohol hingga menyalahgunakan narkoba. Ini berdampak pada penurunan prestasi hingga terjerumus dalam dunia kriminal. Oke teman-teman, paham ya untuk gangguan mental atau kejiwaan pada remaja ya. Oke, kita ke contoh soal ya teman-teman. Soal yang pertama, seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami head. Hasil anamnesis sakit daerah perut setiap bulan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit dan suhu 36,5 derajat Celcius. Tinggi badan 145 cm, berat badan 50 kg. Palpasi abdomen tidak ditemukan massa, inspeksi tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol keluar. Diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Opsinya A. Aminor, B. Aplasia vagina, C. Atresia vagina, D. Hematometra, atau E. Himen imperforata. Mana nih teman-teman kira-kira jawaban dengan kasus himen kebiruan dan menonjol keluar? Tepat sekali ya, jawaban yang benar adalah yang E, yaitu himen imperforata. Himen imperforata ialah selaput darah yang tidak menunjukkan lubang atau hiatus hymenalis. Sama sekali suatu kelainan yang ringan dan yang cukup sering dijumpai. Kemungkinan besar kelainan ini tidak dikenal sebelum menars. Sesudah itu, molimina menstrualia atau nyeri siklis tanpa head dialami tiap bulan, tetapi darahnya tidak keluar. Darah itu terkumpul di dalam vagina dan menyebabkan himen tampak kebiru-biruan dan menonjol keluar. Bila keadaan ini dibiarkan, maka uterus akan terisi juga dengan darah head dan akan membesar atau hematometra ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami head. Hasil anamnesis sakit daerah perut setiap bulan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi badan 145 cm dan berat badan 50 kg. Pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa, inspeksi vulva dan vagina tampak lubang vagina dengan himen kebiru-biruan dan menonjol keluar. Nah, ini adalah yang ditanyakan tindakannya yang teman-teman. Soalnya sama dengan soal nomor 1, namun pertanyaannya yang berbeda ya. Option A. Insisi himen, B. Konseling gizi, C. Kolaborasi dengan dokter SPOG, D. Edukasi personal hygiene, atau E. Pemberian suplemen tambah darah. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu kolaborasi dengan dokter SPOG. Penanganan himen imperforata membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti USG abdomen dan setelah diagnosis ditegakkan maka diperlukan tindakan pembedahan. Tindakan ini tidak termasuk ke dalam kewenangan bidan sehingga harus dilakukan kolaborasi dengan dokter spesialis OB/GYN ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Soal nomor 3. Seorang bidan koordinator puskesmas sedang membuat perencanaan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di sebuah SMP di wilayah binaan puskesmas. Dalam survei pendahuluan didapatkan informasi bahwa sebagian besar siswi SMP tersebut sudah mengalami menstruasi. Hasil pemeriksaan kesehatan di SMP tersebut sekitar 30% remaja putri mengalami anemia. Pertanyaannya, informasi apakah yang paling prioritas diberikan pada kasus tersebut? A. Pola istirahat, B. Personal hygiene, C. Kebutuhan olahraga, D. Kesehatan reproduksi, atau E. Kebutuhan nutrisi. Silakan teman-teman coba menjawab sebelum kita ke pembahasan ya. Oke, tepat sekali ya. Jawabannya yang benar adalah yang E, kebutuhan nutrisi. Anemia adalah suatu kondisi tubuh yang terjadi ketika sel-sel darah merah atau eritrosit atau hemoglobin yang sehat dalam darah berada di bawah nilai normal atau kurang darah. Hemoglobin adalah bagian utama dari sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen.
Penyebab anemia antara lain kekurangan nutrisi, terutama yang mengandung zat besi, protein, dan asam folat. Kemudian kehilangan darah atau perdarahan, dan yang ketiga adalah penyakit kronis atau menahun, misalnya TBC cacingan ya teman-teman. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4 teman-teman. Seorang anak perempuan umur 13 tahun datang ke BBM diantar ibunya dengan keluhan nyeri perut. Hasil anamnesis, ibu merasa khawatir karena anak tidak bisa sekolah dan selalu terjadi setiap siklus menstruasi, darah yang keluar bergumpal dan banyak. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 90/60, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tidak ada massa pada abdomen dan nyeri tekan. Pertanyaannya, tanda apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Menarche, B. Dysmenorrhea, C. Gangguan haid, D. Nyeri saat ovulasi, atau E. Premenstruasi sindrom. Jawaban yang tepat yaitu yang B ya, dysmenorrhea. Seorang remaja perempuan dapat mengalami nyeri pada setiap sebelum atau awal siklus menstruasi. Nyeri ketika menstruasi dinamakan dysmenorrhea ya teman-teman, yaitu suatu keluhan yang normal tetapi bisa juga merupakan petanda suatu penyakit. Normal jika terjadi 48-72 jam. Terasa seperti kram perut, nyeri perut yang terus-menerus pada bagian bawah perut yang menjalar ke pinggang atau paha, dan tidak ditemukan adanya kelainan ya teman-teman. Oke, kita ke soal berikutnya teman-teman. Soal yang terakhir ya, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BBM dengan keluhan nyeri haid pada 1-2 hari pertama. Hasil anamnesis, darah haid banyak, ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 88 kali per menit, abdomen tidak teraba massa. Pertanyaannya, tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Yang A. Memberikan analgesik, B. Menganjurkan olahraga ringan, C. Menjelaskan fisiologi terjadinya nyeri, D. Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, atau E. Merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap ya teman-teman. Oke, silahkan dijawab sebelum kita ke pembahasan teman-teman. Tepat sekali ya, jawaban yang benar adalah yang B teman-teman, menganjurkan olahraga ringan, yaitu olahraga ringan seperti jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah sehingga nyeri haid dapat segera membaik. Olahraga ringan yang baik dilakukan sebelum haid untuk mencegah nyeri haid ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian ya dari saya contoh soal dan pembahasan tentang remaja teman-teman, dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang menginginkan tambahan referensi belajar untuk mengikuti tes P3K tahun ini, silahkan komen di kolom komentar teman-teman, akan saya berikan secara gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.